wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa terus dalam keadaan salat afiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'atnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang mutakhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revi Noviaranti dengan NPM 203235052, kelas C223, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul. Sebelumnya, kenapa pembahasannya tentang ma'rifatul insan? Karena kita harus mengenal diri kita sendiri sebelum mengenal Allah. Dimana jika kita mengenal diri sendiri, maka kita akan mengenal Allah. Ma'rifatul insan di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia, potensi manusia, nafsu manusia, sifat-sifat manusia, dan hakikatul ibadah. Yang pertama adalah hakikat manusia. Hakikatnya manusia itu adalah makhluk, dimuliakan, dibebankan, bebas memilih, dan mendapatkan balasan. Yang pertama adalah makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan. Ketika ada yang diciptakan, berarti ada pencipta. Nah, pencipta itu sang khalik. Siapa khalik kita? Yaitu Allah SWT. Sifat-sifat makhluk itu ada fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Adalah fitrah. Manusia itu lahir ala fitrah, di atas fitrahnya. Manusia lahir pada dasarnya semuanya benar, tapi itu tergantung abawahunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, menjalankan kebenaran ataupun kesesatan. Abawahu di sini adalah lingkungannya, orang tuanya, keluarganya, lingkungan pertemanannya. Yang kedua adalah lemah. Manusia seringkali lemah dalam halfah, lemah dalam nafsunya. Lemah dalam hal apa? Kadang kala manusia itu lemah dalam hal tekad, iman, juga dalam kesabaran. Selanjutnya, sifat manusia itu adalah bodoh. Bodoh di sini artinya ada satu cerita di mana manusia itu diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu mengiyakan semuanya. Lalu kenapa manusia itu disebut bodoh? Karena manusia itu tidak memikirkan apakah manusia tersebut bisa menjalankan beban dan tugas dari Allah atau tidak, sehingga manusia itu disebut bodoh. Yang selanjutnya, sifat manusia adalah fakir atau butuh. Manusia pada dasarnya tidak punya apapun. Ketika lahir pun manusia tidak membawa apapun, termasuk hartanya. Sekalipun mereka punya harta, itu adalah harta titipan dari Allah, anugerah dari Allah yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil kembali. Hakikat manusia yang kedua adalah dimuliakan. Manusia dimuliakan karena 3 hal. Yang pertama ditiupkan ruh, yang kedua diberikan keistimewaan, dan yang selanjutnya alam semesta ditundukkan kepada manusia. Yang pertama ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh dari mana dan kemana? Ditiupkannya ruh ke dalam jasadnya manusia. Yang selanjutnya adalah diberikan keistimewaan. Diberikan keistimewaan apa? Tentunya banyak sekali. Misalnya, manusia diberikan anggota badan beserta fungsinya, juga diberikan akal untuk berpikir. Manusia diberikan akal juga pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, termasuk dengan hewan. Manusia adalah hewan yang berpikir, dan berpikir tersebut bisa dijadikan kelebihan di antara makhluk-makhluk lainnya. Yang selanjutnya adalah alam semesta ditundukkan kepada manusia. Maksudnya semua ciptaan Allah, termasuk sungai, langit, lautan, daratan, semuanya ditundukkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, dan manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan apa yang Allah sediakan di muka bumi ini. Manusia yang ketiga adalah dibebankan. Nah, dibebankan di sini manusia itu dibebankan oleh 2 perkara. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua untuk menjadi khalifah. Untuk yang pertama yaitu beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan penciptaan kita itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya adalah menjadi khalifah di bumi. Kita menjadi wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan menjaga apa yang Allah ciptakan di bumi ini, bukan untuk merusaknya. Kita adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah bebas memilih. Bebas memilih di sini kita mempunyai 2 pilihan. Kita bisa beriman kepada Allah atau menjadi kufur, menolak perintah Allah. Tapi 2 pilihan ini juga masing-masing memiliki konsekuensinya. Jika kita memilih beriman, maka kita insya Allah akan masuk surga. Dan jika kita memilih kufur,
Nauzubillah min zalik, kita akan masuk neraka. Yang selanjutnya adalah mendapatkan balasan. Semua yang amal perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menanam baik, maka yang kita tahu juga akan baik, dan jika kita menanam buruk, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar melakukan yang terbaik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan apa-apa yang sesuai syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Alasan yang selanjutnya adalah potensi manusia. Sebenarnya kita adalah manusia memiliki sifat yang lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah Allah tawari untuk menjadi amanah khalifah. Yang sebenarnya makhluk lain tersebut memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan manusia, tetapi manusia sendiri memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk itu. Potensi apakah itu? Yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Dengan 3 potensi tersebut, manusia dapat melakukan hal-hal yang lebih besar dibandingkan dengan langit, bumi, gunung-gunung, dan yang lainnya yang Allah pernah ciptakan. Secara jelas mengungkap bahwa 3 potensi ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Apabila kita tidak menggunakan amanah ini dengan baik, maka kita akan terjerembab ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ternyata masih banyak di antara kita yang belum mensyukuri nikmat Allah yang tadi diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, "Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tapi tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." Maka manusia memiliki tanggung jawab yang besar. Nikmat-nikmat yang besar itu adalah tanggung jawab yang harus kita pikul dengan benar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita menjalankannya dengan amanah atau khianat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa amanah kita adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Kita sebagai manusia tidak hanya menjadi manusia biasa, tetapi juga menjadi manusia yang luar biasa, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, menjadi walinya Allah. Maka prinsip-prinsip dalam menjalankan khalifah, kita harus tahu bahwa kita adalah khalifah, wakilnya Allah, bukan penguasanya. Maka prinsip-prinsip kita sebagai khalifah adalah: yang pertama, kita bukan pemilik yang hakiki; yang kedua, kita tidak boleh melampaui batas; dan yang ketiga, bertindak sesuai yang Allah kehendaki. Yang pertama, kita bukan pemilik kekuasaan yang hakiki, sebagaimana kita tahu bahwa pemilik kerajaan langit dan bumi itu adalah Allah, dan kita sebagai khalifah adalah wakilnya yang menjalankan amanah-amanah Allah. Yang kedua adalah bertindak sesuai kehendak Allah, sebagaimana tadi bahwa kita adalah wakilnya Allah, maka kita harus bertindak sesuai apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Yang selanjutnya adalah tidak melampaui batas. Maka kita sebagai wakil Allah, kita tidak boleh menyimpang dari apa yang Allah kehendaki, dari apa yang Allah perintahkan. Jika kita menyimpang dan melampaui batas, maka kita bisa dibilang berkhianat. Mengkhianati amanah menjadi khalifah, sesungguhnya manusia telah mencampakkan dirinya pada kehinaan. Tindakan pengkhianatan tersebut merupakan tindakan yang melebihi batas, bahkan dalam Al-Quran Allah mengumpamakannya lebih rendah daripada hewan ternak. Misalnya, Allah mengumpamakannya seperti kal an'am, kal kalbi, kal kidri, kal hasabi, kal hijaroh, kal himar, dan kal ankabut. Potensi manusia bahwasanya kita memiliki potensi penglihatan, pendengaran, dan hati. Maka kita harus bertanggung jawab menjalankan ibadah kita dan menjalankan amanah kita sebagai khalifah. Dan menjadi khalifah juga, kita harus menjalankan prinsip-prinsipnya seperti apa yang tadi saya telah sebutkan. 3 prinsip menjadi khalifah, yaitu bahwa kita bukan pemilik kekuasaan yang hakiki, kita berkehendak sesuai apa yang Allah perintahkan, dan kita tidak melampaui batas. Yang selanjutnya adalah nafsu insani, yaitu nafsu-nafsu manusia. Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu fatwa dan fujur. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu jiwa, manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Dan karakter itu bisa menunjukkan tingkatan. Tingkatan nafsu itu ada 3. Yang pertama ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amaratul bisu'i. Dan nafsu mutmainnah
Apabila ruh di atas nafsu, maka manusia akan selalu berzikir dalam keadaannya. Jiwa demikian disebut jiwa yang mutmainah. Jiwa yang tenang, dirinya selalu tentram dan damai dalam ketaatan. Ibadah akan terasa sangat ringan. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dengan kondisi demikian dimiliki oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan para orang sholih. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim, yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang nafsu mutmainah akan dipanggil dengan seruan yang lembut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Selanjutnya yang kedua, nafsu lawamah. Apabila ruh dan nafsu itu seimbang, maka logika akan banyak berbicara, maka akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara amal soleh dan kecenderungan maksiat. Apabila ada keinginan amal soleh, ya pikir-pikir dulu, pun dengan keinginan bermaksiat, dipikir-pikir dulu gitu, itu baik apa enggak. Jadi tarik ulur antara dorongan negatif dan positif tiada habis-habisnya. Jiwanya selalu menginginkan yang lebih baik. Bila melakukan keburukan, ia akan mencacinya. Bila melakukan kebaikan, ia juga akan mencacinya karena ia tidak melakukan dengan lebih baik. Dan ini yang dimiliki kebanyakan orang muslim. Dan yang terakhir adalah an-nafsul ammaratu bisu'i, yaitu apabila nafsu lebih dominan daripada ruh, nafsu menguasai jiwa manusia, dan ini bentuknya adalah keinginan untuk memenuhi kesenangan syahwatnya. Kondisi jiwa yang demikian akan terus menyuruh melakukan hal yang buruk, menyuruh pada kejahatan. Jiwa tersebut berada di tingkatan paling rendah. Apabila tidak segera diobati, kecenderungannya akan semakin menjadi dan akhirnya menjerumuskan pemiliknya ke lembah kehinaan. Pada kondisi yang parah, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berbeda dari binatang. Apapun kondisi jiwa kita, yang jelas kita diperintahkan untuk selalu membersihkan dan mensucikannya. Tazkiyatun nafs dilakukan dengan membersihkan dan membebaskan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menyandinginya dengan sifat-sifat terpuji. Selanjutnya adalah sifat manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas manusia dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa demikian? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu fujur dan ketakwaan. Manusia yang beruntung adalah manusia yang melakukan pensucian jiwa. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian hamba yang penyayang, dan Allah sangat menyukai hamba tersebut. Adapun sifat-sifatnya yaitu penyabar, bersyukur, sopan, santun, lemah lembut, suka bertaubat, jujur, dan terpercaya. Orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat akan mendorong jiwanya untuk memahami bahwa potensi baik yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa harus dipelihara, harus dipupuk, harus dihindari dari virus dan polusi. Dengan begitu, ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberikan buahnya setiap musim. Dialah orang yang sukses di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah tadzkiyah, yaitu mengotori jiwa. Jika tadi tentang tazkiyatun nafs mensucikan jiwa, maka sekarang mengotori jiwa. Jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya akan kotor, apalagi bila sengaja dikotori. Akibat pengotoran itu, bercokollah sifat-sifat yang buruk pada manusia, sehingga manusia menjadi orang yang merugi. Sifat-sifat itu antara lain adalah tergesa-gesa, keluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, ingkar, banyak mendebat, banyak membantah, zolim, dan bodoh. Sangat disayangkan bahwa kesadaran untuk melakukan tazkiyatun nafs seringkali hilang akibat berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Internalnya adalah nafsunya sendiri yang cenderung pragmatis. Terkadang ia tergesa-gesa menikmati meskipun hanya sebentar, kemudian hilang daripada harus bersusah payah walaupun bisa dinikmati lebih lama. Yang terakhir adalah hakikatul ibadah, hakikah ibadah. Ibadah ada penghambaan dan ubudiyah, dalam tanda petik perbudakan. Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, memuliakan kita, memberikan kita berbagai kelebihan,
dan mengangkat kita sebagai khalifah di bumi, tentu Allah tidak rela kalau manusia menghamba atau menjadi hamba dari selain Allah. Penghambaan kepada makhluk hanya akan mengakibatkan kehinaan bagi yang menghamba dan ketakaburan bagi yang diberi penghambaan. Keduanya akan mendapatkan siksa karena melampaui batas. Sebaliknya, ketika manusia memberikan penghambaan kepada Allah, ia akan mendapatkan kemuliaan, kebebasan, dan kemerdekaan, terutama kebebasan dari kekangan diri, dari kekangan nafsu sendiri. Ibadah adalah puncak kerendahan hati dengan segala cinta dan dengan segala ketundukan. Ibadah yang dilakukan seorang mukmin adalah bentuk keseimbangan antara pengharapan dan rasa takut. Ibadah yang tidak menghinakan karena Tuhan yang disembahnya tidak pernah memperbudaknya, Tuhan yang mencintainya dengan mengangkat derajatnya. Semakin tunduk di hadapan Allah, semakin tinggi derajat seorang di hadapannya dan di hadapan sesama manusia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.